Romo Budi dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan hendaknya pelitamu ditaruh di atas gantang dan jangan di bawah kaki dian supaya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Dan semua orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuji nama Tuhan. Inilah panggilan kita semua untuk membawa terang Kristus kepada dunia. Maka kita berkewajiban untuk memberi terang, memberi pencerahan, memberi pengetahuan yang baik, memberi contoh teladan yang baik. Kita menjadi saksi Kristus. Namun yang menarik adalah bahwa kita menjadi terang. Sudah siapkah saudara menjadi terang? Dari manakah terangmu sehingga kamu bercahaya? Maka Daud bertanya kepada Nathan, siapakah keluargaku? Siapakah saudara-saudaraku? Ini pertanyaan ini sangat mendasar karena kita semua berasal dari keluarga, kita berasal dari saudara-saudara. Hidup kita dibangun oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang membesarkan kita, orang tua kita, saudara kita, guru, sahabat, keluarga sedarah, keluarga seiman, gereja kudus. Ini semua adalah orang-orang yang menanamkan terang dalam diri kita, menanamkan kasih Tuhan. Menantang kita kadang-kadang untuk berkembang, atau orang-orang yang memberikan energi positif di dalam diri kita. Dan kita pun juga memberi energi positif dalam diri kita untuk mereka. Kita bertumbuh dalam suatu komunitas kehidupan. Hari-hari ini saya mempersiapkan anak-anak yang akan menerima sakramen Krisma. Dalam hati saya sedih. Kenapa? Saya tanya pada mereka, kamu mau terima sakramen Krisma, artinya apa ya bagi kamu? Sakramen Krisma itu gunanya apa? Sebagian besar memberi jawaban yang menyedihkan. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu atau tidak menjawab dengan tepat bahwa ini suatu gambaran kehadiran Roh Kudus, pengurapan oleh Bapak Uskup. Ini sangat istimewa. Sakramen Krisma diberikan oleh Uskup. Dan karisma. Ini adalah gambaran dari kuasa Roh Kudus yang diberikan pada kita supaya kita diutus. Maka kemudian saya katakan, coba denda dosanya kamu sekarang baca deh dari Kisah Para Rasul 2. Ayat 1 sampai 13 terutama, dan bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup. Ini salah satu sumbernya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mempunyai terang, tidak mempunyai daya seperti para rasul. Meskipun sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun, tetapi mereka takut ketika Yesus mati.
kehilangan Yesus. Dan meskipun mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka belum juga berkarya. Namun setelah mereka mendapatkan lidah-lidah api kehadiran Yesus dalam Roh Kudusnya, mereka kemudian digerakkan oleh Roh Kudus itu untuk berkhotbah, untuk bersaksi, untuk menyembuhkan. Sehingga Roh Tuhan berkarya melalui para rasul itu. Dan ini yang istimewa dalam gereja Katolik terutama adalah karena kita diberi Roh Kudus. Tanpa Roh Allah kita hanya tanah. Ingat, waktu saudara diciptakan, kita diciptakan adalah debu tanah. Setelah Tuhan menghembuskan Roh-Nya, maka kita menjadi manusia. Dan masih lagi ditambahkan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan Roh penghibur, memberikan Roh Kudus-Nya, menyertai kita sampai akhir zaman. Maka Allah kita adalah Bapa, firman Allah ialah Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Lebih menyedihkan lagi ketika saya tanya, nama baptismu siapa? Bernadette. Oke, Bernadette. Riwayat hidupnya bagaimana? Hidup tahun berapa? Apa istimewanya Bernadette sehingga engkau memakai nama dia? Dan sebagian besar orang Katolik tidak tahu nama baptisnya. Itu kurang ajar. Pakai nama orang tidak tahu nama itu artinya apa. Sedih sekali kan? Padahal nama baptis ini sangat penting karena dia menjadi pelindung baptis kita. Ini bukan aksesoris sebagai tanda bahwa kita Katolik. Tapi ini sungguh-sungguh akan memberikan restu dalam diri kita, memberikan spiritualitas dalam diri kita. Sehingga kita ada relasi dengan para kudus di surga. Tanggal berapa peringatannya? Enggak tahu, Romo. Ada tradisi yang menarik, terutama di Italia. Orang merayakan pesta nama baptis. Dan itu menjadi tradisi. Lebih daripada pesta ulang tahun. Jadi besok tuh tanggal 28 adalah pesta Santo Thomas Aquinas. Itu nama baptis saya. Saya selalu merayakan dengan perayaan Ekaristi. Ya ada yang tahu, ya syukur, tidak, enggak masalah. Saya tahu siapa Thomas Aquinas itu. Hidup pada abad ke-12, seorang dokter. Dikatakan dokter Angelicus. Dokter dari malaikat-malaikat. Karena dia sangat luar biasa membuat buku Summa Theologia yang sampai sekarang ini menjadi pedoman teologi. Saya bangga sekali dengan Thomas Aquinas. Saya mencatat quote-quote yang dibuat oleh dia. Santo Thomas itu luar biasa. Sebelum adanya komuni batin, gara-gara COVID, Santo Thomas Aquinas sudah berbicara tentang komuni batin. Luar biasa. Dia mengatakan, hendaknya kamu selalu merindukan Tuhan dalam komuni batin. Undanglah Tuhan untuk hadir masuk dalam tubuhmu. Selain ada komuni secara material, ada komuni batin. Sehingga kamu sungguh
bersama Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya membayangkan alangkah hebatnya kalau orang-orang Katolik ini mengerti sakramen-sakramennya, artinya apa, supaya bisa bersaksi pada orang lain. Alangkah hebatnya orang Katolik kalau mereka mengerti Santo Santa yang dipakai, nama baptisnya, dan berdifusi. Karena apa? Karena dengan difusi kepada Santo Santa pelindung, kita ada suatu relasi, hubungan kita dengan surga. Kita berdoa untuk mereka, mereka berdoa untuk kita. Sehingga kita tidak mudah kemasukan roh lain. Karena ada penjaga pelindung, santo kita, santa kita. Kita diberi juga oleh Tuhan malaikat pelindung. Adakah saudara menyapa malaikat pelindung? Saya bersyukur karena ibu saya selalu mengajarkan saya untuk berdoa kepada malaikat pelindung. Sebelum pergi sekolah, sebelum tidur, berdoa kepada malaikat pelindung. Sebelum mengadakan perjalanan jauh. Dan memang saya mengalami peristiwa-peristiwa di mana seolah-olah malaikat pelindung itu bekerja. Ini fasilitas yang luar biasa, kenapa kita tidak pakai? Sayang kan, kalau kita sudah diberi fasilitas jalan tol, kita masih tidak menggunakannya, gratis lagi. Maka panggilan menjadi terang, marilah kita laksanakan, tapi terangmu ini terang seperti apa sih? Sungguh-sungguh apakah roh Tuhan ada padaku, dia yang mengurapi aku dan dia yang mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan-setan, untuk mengampuni orang-orang berdosa, dan untuk membebaskan mereka dalam tawanan. Pada waktu dibaptis kita diberi Roh Kudus. Sehingga kita menyebut Allah Aba, ya Bapa. Nah ini sebagian dari kesaksian. Kesaksian yang paling utama sebetulnya adalah dalam keluarga kita. Dalam komunitas kita. Ya pada waktu misa ini saya berkhotbah paling 10 menit, paling lama 20 menit. Tapi dalam keluarga kita membuat suatu kebiasaan, tradisi keluarga. Ya, maka Raja Daud bertanya, siapakah keluargaku? Siapakah saudaraku? Kita punya saudara-saudara sedarah sedaging, tapi kita juga punya saudara-saudara seiman. Dan kita punya saudara-saudara dalam gereja yang kudus, yaitu para kudus. Maka kita sering mendoakan litani para kudus, karena kita mohon doa dari para kudus. Itu adalah saudara kita. Leluhur kita adalah juga Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah leluhur iman kita. Nah ini suatu komunitas surgawi yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Komunitas kita bukan hanya keluarga rumah Anda, bukan hanya lingkungan Anda, bukan hanya gereja Cilangkap, bukan hanya gereja Katolik sedunia. Ya, gereja Katolik sedunia itu luar biasa karena surat baptis Anda di sini berlaku di New York, berlaku di Israel. Catatannya semua sama. Kapan Anda dibaptis, santo pelindungnya siapa? Kapan Anda menikah,
Apa yang tertulis di sini kita kirimkan ke tempat di mana dibutuhkan. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Anda pergi ke Rusia, Anda mau menikah, ditanya surat baptisnya. Anda lupa. Anda telepon ke sini, saya dibaptis tanggal sekian bulan ini atau bulan tahun ini. Pastor di sini butuh surat baptis. Kita kirim ke Rusia. Bisa lewat email sekarang. Dan berlaku. Anda dibaptis di Cilangkap berlaku juga di Rusia. Tapi bukan hanya gereja itu sebagai organisasi. Tapi kita percaya pada gereja Katolik yang kudus. Persekutuan para kudus. Gereja di sini tidak hanya hubungannya dengan Nabire tempat Romo Budi bekerja, bukan hanya dengan Rusia. Tapi gereja kita ada hubungannya dengan para kudus di surga. Inilah yang luar biasa. Kalau Anda menyadari ini ada suatu energi yang luar biasa. Ya. Energi yang luar biasa. Inilah yang akan membawa terangmu bercahaya. Inilah yang membuat kita semua mempunyai suatu kesaksian dan sungguh-sungguh menjadi terang yang bukan hanya 5 watt. Tapi kalau Anda menyadari itu ada suatu kuasa cahaya yang luar biasa yang akan menerangi kehidupanmu dan kehidupan dunia ini. Jadi marilah kita sadari saudara-saudara kita syukuri. Ya, saudara itu seudara. Semua yang seudara adalah saudara kita. Dia memberikan energi pada kita semua. Kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita diberi Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa kita diberi keluarga Katolik. Kita menjadi saudara sebapak, Bapak kami yang ada di surga. Seibu Bunda Maria. Itu luar biasa. Apakah saudara merasa nobody's child? Tidak. Anda bukan nobody's child, Anda bukan yatim piatu. Kita adalah keluarga besar. Kita adalah keluarga kerajaan Allah yang diselamatkan oleh Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, mari kita memancarkan cahayanya, terangnya, kebaikan Tuhan. Kita bersaksi, bukan lagi kita yang hidup, tapi Roh Allah hidup di dalam diri kita. Roh Kristus yang bersaksi melalui kita semua. Kita berdiri menyatakan iman kita.